Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kembali bertemu dengan saya Yulia Prihartini dengan video yang lainnya. Berakhlak salah satu agenda di dalam materi pelatihan Latsar CPNS. Yang di dalam materi berakhlak ini harapannya nanti para CPNS ini setelah menjadi PNS atau ASN, mereka akan menginternalisasi nilai-nilai yang ada di dalam berakhlak ini menjadi suatu perilaku positif bagi mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ASN. Setelah peserta menjalani proses habituasi atau aktualisasi dari nilai-nilai berakhlak yang sudah diberikan pada kelas e-learning, peserta nanti akan masuk di dalam kelas kelas 2 atau kita sebut dengan klasikal, yang di dalamnya kembali peserta diberikan penguatan pada agenda 2 dengan tujuan agar peserta lebih menguatkan kembali proses internalisasi yang sudah dilakukan pada saat habituasi. Dan salah satu metode pendekatan yang bisa digunakan kepada peserta di dalam kelas 2 ini atau klasikal ini supaya lebih menguatkan nilai-nilai berakhlak yang sudah diaktualisasikan oleh peserta, digunakan pendekatan metode inovasi, yaitu penggunaan metode journaling dalam penguatan agenda 2 berakhlak. Apa itu journaling? Journaling adalah kegiatan menuliskan segala pemikiran dan perasaan seseorang dalam sebuah catatan khusus. Dalam jurnal, bisa menuliskan apapun yang kamu alami, pikirkan, dan rasakan sesuka hati. Kamu bisa secara bebas berkreasi, ingin menuliskan apa. Bahkan sangat mungkin kamu menuliskan goal serta rencana hidup maupun karir di masa depan dalam jurnal tersebut. Dan jurnal tidak harus selalu dengan runtutan kata-kata, tetapi bisa dengan menggambar atau mewarnai, bahkan juga dalam bentuk scrapbook. Tujuan dari journaling secara umum lebih banyak digunakan sebagai terapi kesehatan mental, yaitu memvalidasi pengalaman, pemahaman yang lebih mendalam terhadap dirinya, dan untuk memperoleh kejernihan mental emosional. Dalam proses pembelajaran kelas pelatihan, khususnya pada materi-materi yang perlu adanya internalisasi pada peserta latih, terkait pengalaman belajar, insight yang sudah didapatkan, apa yang masih belum maksimal dipahami, harapan, dan langkah kecil apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah mempelajari materi. Dan materi journaling juga memudahkan peserta yang tidak dapat bicara depan umum atau mengemukakan pendapat, menceritakan pengalamannya dalam tulisan dan gambar-gambar. Manfaat dari journaling ada beberapa. Yang pertama yaitu visual.
secara visual memberikan gambaran, ide-ide atau fokus yang ingin dicapai penulisnya. Sebagai cermin bagi penulisnya, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah dilakukan, dan apa yang masih harus dilakukan. Reminder, journaling juga menjadi pengingat bagi penulisnya terhadap hal-hal yang sudah dicapai dan yang masih belum dicapai, serta mengingat kembali hal-hal positif yang sudah dilakukan. Membangun habit lebih fokus terhadap hal-hal positif diri, mengapa melakukan tindakan tersebut, dan membangun kreativitas diri. Bagaimana proses pengelolaan journaling dalam pembelajaran kelas pelatihan? Dalam penguatan materi berakhlak, yaitu dimulai dengan mereview learning journey proses materi berakhlak. Setiap tahapan, peserta diminta untuk menceritakan insight yang didapat, dan di akhir kegiatan, peserta diminta merefleksikan hasil dari semua aktivitas berakhlak dan rencana aksi yang semuanya ditulis dalam proses journaling secara individu dan kelompok. Setiap tahapan diminta beberapa peserta melakukan menceritakan hasil journaling. Saat ini juga diberikan kepada siswa-siswa sekolah dengan tujuan untuk penguatan karakter dalam hal pembiasaan kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan kata lain, teknik daily journal writing ini juga mampu menstimulasi peserta didik untuk mengembangkan karakter-karakter terpuji, semacam disiplin dan tanggung jawab. Sementara penggunaan journaling dalam kelas pelatihan lebih memudahkan menggali insight peserta terhadap materi yang dipelajari. Dan untuk journaling ini bisa digunakan dalam kelas online maupun offline. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua di dalam mengembangkan sebuah metode pelatihan dalam kelas pelatihan, dan terutama dapat meningkatkan nilai internalisasi dalam nilai baik dalam kelas online maupun kelas offline. Demikian dari saya, salam inovasi, Yulia Prihartini. Assalamualaikum